Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali bersama F Group Indonesia di dalam materi Java Core Fundamental yang kedua, ya. Alhamdulillah kita sekarang masuk di pembahasan yang baru, yakni tentang abstraction dan juga interface. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan semua, yang di sesi sebelumnya di fundamental kedua sesi pertama kemarin kita sudah membahas tentang Object Oriented Programming Concept, ya, OOP. Dan kali ini di bagian yang penting juga tidak luput tentang pembahasan abstraction dan juga interface di Java. Sehingga ketika kita akan masuki di sini, teman-teman yang baru saja membuka modulnya bisa memperhatikan beberapa penerapan yang berbeda dari sisi structural programming, ya. Mungkin teman-teman yang ada berbasic C++ ataupun C yang classical akan melihat beberapa kemiripan. Namun di sini lebih dipermudah lagi dengan beberapa konseptual yang ada di Java programming itu sendiri. Baik, kita lihat saja pembahasan kali ini ada apa saja sih di bagian abstraction dan juga interface. Kita akan membahas tentang abstraction dan juga interface dimulai dengan perbedaannya ataupun kesamaannya. Lalu kemudian kita akan tambahkan beberapa pembahasan tentang scanner untuk menerima input dan juga running dari command prompt. Oke, jadi pembahasan kali ini cukup singkat sebenarnya, ya. Pembahasan kali ini cukup singkat dan teman-teman yang baru saja mempraktekkan sesi fundamental ke-1 diharapkan menuntaskan dulu dengan baik beberapa exercise yang ada, kemudian masuklah ke bagian yang ini karena nanti akan berkelanjutan dari sisi logika yang ada, ya. Kita masuk di abstraction. Oke, kalau kita masuk tentang abstraction, rekan-rekan semua terbayang picture ini, ya, di depan. Ini lukisan ikan yang abstrak kalau kita lihat. Tapi kalau spesifik dengan konten yang ada, dari komposisi warna dan juga layout yang diberikan pada image tersebut, kita sudah bisa mendapat gambaran secara utuh. Nah, abstraction itu seperti itu. Dia menggambarkan sesuatu yang terlalu lebar, terlalu umum, namun kemudian dalam spesifikasi komposisi warna dan juga ukuran tertentu itu masih bisa dibaca dengan jelas. Ya, abstraction itu lebih kepada konsep yang general namun kemudian bisa dikenal dalam spesifikasinya. Dan konsep ini pula dikenal dalam OOP ataupun yang kita sedang pakai, ini Object Oriented Programming di Java. Kenapa? Karena nanti suatu kelas ataupun metode itu akan menerapkan keywords tertentu. Akan ada kata abstrak ini yang ditempelkan pada pernyataan kelas tersebut ataupun metode tersebut. Ya, konsekuensinya adalah implementator yang lain ataupun yang akan menerapkan abstraksi ini diwajibkan untuk mendetailkan isi prosesnya. Seperti yang tadi kita lihat di gambaran ikan, ya. Kita yang membaca perlu mendefinisikan bagian mana yang menjadi pembeda antara gambar yang abstrak, warna hijau, biru dan seterusnya, dan mata kita otomatis mendetailkan, oh, picture-nya itu tadi ada di depan dengan bentuk yang menyerupai ikan. Nah, ini pun demikian. Nanti akan ada code kita yang mendetailkan isi prosesnya. Contohnya, coba kita lihat dulu di kelas karyawan ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada 3 buah variable, name, address, dan juga number. Dan lalu, jika telah usai dalam deklarasi 3 variable tadi, kita perhatikan kelas di atas ini, dia menggunakan statement ataupun keywords abstract. Nih, public abstract class. Lalu kemudian di bagian metodenya, untuk menghitung gaji, perhatikan ada pula kata abstract. Jadi ada 2 fokus di sini. Yang pertama di kelasnya, ya, yang kemudian berikutnya pada
metodenya. Nah, kalau sudah seperti ini yang kita lihat pada pembagian dua konten tersebut, ketika kita lanjutkan di bagian isi dari metode hitung gaji, tidak ada yang ditulis. Kenapa? Tidak ada kode di situ. Karena memang kita hanya cukup menggambarkan secara abstrak. Namanya juga abstrak, ya kan? Jadi berikan gambaran umumnya saja. Detailnya tidak di sini. Detailnya nanti di implementator. Ya, siapakah implementatornya? Coba kita lihat dulu. Kalau ada kelas berikutnya, yakni bernama gajian. Oke, kelas bernama gajian. Dia mengextend. Ini kelanjutan dari yang sebelumnya di inheritance. Yang mana superkelasnya adalah karyawan, ya, yang topnya adalah karyawan, kemudian subnya adalah kelas gajian kali ini. Di sini bagaimana kelas gajian mengextend, ya, atau mendapatkan inheritance daripada karyawan. Dan di dalam kelas gajian ini terdapat metode yang sama seperti yang tadi. Lihat, ini hitung gaji metode yang sama tadi. Tapi isinya sekarang mendetail, gajinya dibagi sekian, lalu di output, lalu kemudian di return dan seterusnya. Nah, statement ini hanya ada di dalam implementator. Cuma ada di kelas yang menerapkan abstrak dari kelas karyawan tadi. Bisa ditangkap ya di sini ya. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak menuliskan public double hitung gaji di sini, otomatis nanti akan ada error. Ya, akan ada error. Kenapa? Karena kelas gajian ataupun subkelas ini menerapkan, ya, inheritance dari kelas abstrak milik karyawan. Jadi hitung gajinya ini wajib ditulis. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke interface, ini dulu kita terapkan di dalam code-nya. Saya coba bukakan dulu ya. Di NetBeans-nya kita create sebuah kelas karyawan dan juga kelas gajian. Oke. Oke. Nah, rekan-rekan semua perhatikan di depan kita punya kelas karyawan di sini. Dan ini kita kasih abstrak. Nah, ini dia. Dan begitu pula dengan hitung gaji tadi ya. Nah, ini dia. Perhatikan. Ketika kita menyatakan public abstract double hitung gaji. Nah, ini dia. Ada tanda merah. Nah, ini dia. Abstract di sana dinyatakan cannot have a body. Dia tidak membutuhkan konten. Nah, ini saja. Jadi yang kita lakukan cukup deklarasinya saja. Untuk siapa? Untuk implementator yang akan menerapkan. Karena karyawan ini adalah abstrak, maka yang menerapkan di kelas gajian. Perhatikan di sini di kelas gajian saya extend terhadap karyawan. Nah, tanda merah yang akan muncul di sini meminta kita untuk mengimplementasi. Perhatikan di sorot bagian gajian ini ketika kita alt enter, dia akan memberikan pilihan implement all abstract method. Nah, itu dia. Otomatis public double hitung gaji. Di bagian tengahnya ini adalah code proses kita. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tidak menuliskan hitung gaji, dari atas sudah ada warning. Tapi kalau sudah kita terapkan implementasinya, maka ini sudah aman. Ya, di sini kita terapkan. Nah, ini tadi ada gaji ya, maaf ya. Di sini ada mana dia?
Oke, perhatikan di sini dia sudah menerapkan yang tadi. Jadi kalau hitung gajinya nggak ditulis seperti yang tadi sudah digambarkan, ini kita hapus nih. Sementara kita tahu bahwa kelas gajian itu mengimplementasi atau mengextend dari abstraknya karyawan, maka ini akan error. Tuh lihat ada tanda merah ya, tanda merah. Jadi harus kita deklarasikan metode yang sama. Hitung gaji ini metode yang sama dari yang tadi. Nah ini, cuma bedanya kalau di abstrak kelas, metode hitung gaji tidak memiliki body, tidak ada code di dalamnya. Tapi ketika dalam implementator, dia wajib mendefinisikan. Nah ini dia. Ini yang kita ketahui di bagian abstrak kelas, ya, ataupun abstrak method. Oke, saya lanjutkan dulu ke materi. Nah ini dia. Jadi wajib diisi ya. Kemudian di interface pun, interface perlu rekan-rekan semua ketahui dulu, di interface kita belum masuk ke GUI ya. GUI sebentar lagi ada di sesi swing. Kita akan masuk ke sana, menerapkan beberapa button dan teks dan seterusnya di interface yang dimaksud itu nanti di topik swing ya, bukan interface yang ini. Interface yang ini kita lebih kepada konseptual terlebih dahulu ya. Dan juga topik translating idea di fundamental 1 itu juga nanti akan dilanjutkan di sesi swing GUI. Jadi jangan khawatir ya. Interface yang ini bukan merupakan teks, button dan seterusnya, bukan, tapi interface di sini lebih kepada konseptual. Konseptual apa? Yang kita kaitkan dengan abstraction. Abstraction ini di dalam interface itu sudah jelas menerapkan pada sebuah kelas dengan inner variable yang berjenisnya static ataupun final. Nah ini dia. Kenapa static ataupun final? Karena di static dan juga final ini dia akan mencirikan bahwasanya interface kelas tersebut ya, kalau kita nyatakan interface itu berarti abstrak gitu ya. Kita kenalnya Java class itu abstrak dan minta untuk diimplementasikan gitu. Jadi kalau ada kata abstrak berarti yang harus ditangkapnya, oh dia perlu spesifikasi yang menjelaskan. Dah seperti itu. Jadi bukan untuk lepaskan begitu saja, tidak. Jadi kelas yang ada ini pun dia membutuhkan implementator. Nah, bedanya kalau yang tadi kita gunakan dengan extend dan juga abstrak tadi, di interface kita terapkan dengan keywords yang berbeda, yaitu implements. Coba lihat dulu di depan. Untuk variabel yang tadi, sebentar. Nah, di sini ada inner variable yang diberikan dengan static dan juga final. Oke, ada yang bertanya, static dan final itu bagaimana? Static dan final tentu saja ini akan memberikan makna tersendiri terhadap variable. Contohnya static itu nanti akan bermakna, nah ini ya, ini bermakna accessible by atau for everyone. Nah ini dia. Dia bisa diakses untuk semuanya, semua kelas bisa akses. Adapun final bermakna forbidden, untuk dirubah. Nah, ini dia. Lalu kemiripan dengan abstraction apa? Kita lihat dulu di sini. Kemiripannya perhatikan di sini. Di interface misalnya, interface animal, lihat ya. Kita tidak menggunakan abstrak nih. Mirip ya, ada public void-nya, ada metodenya. Mirip kan seperti yang tadi abstrak juga begini ya. Oke, perhatikan lagi di dalam penerapannya. Oke, di sini ada kelas mamalia ya, mammals, implements animal, mengimplementasikan dari kelas animal tadi yang interface. Perhatikan metodenya, kita tulis dengan spesifik pula. Ada makannya, ada bergeraknya. Nah, berarti dari sini kita sudah mendapatkan gambaran secara utuh bahwasanya ketika menerapkan pemanggilan dua metode yang tadi yang nampak seperti abstrak, memang jelas interface itu seperti abstrak. Hanya bedanya ada di bagian variable saja. Kita terapkan pada variable static dan juga final ya. Kita buka admin. Oke. Kita buka kelas baru di sini. Tadi ada animal, binatang ya. Animal itu binatang.
satunya lagi adalah mamalia. Perhatikan di sini. Kita terapkan pada binatang tadi ya. Pada binatang kita memiliki 2 buah. Perhatikan di sini di binatang. Nah, di binatang kita ganti dia menjadi interface. Ini dia. Di interface ini kita sertakan ya. Nah ya, ini metodenya cukup sampai sini saja karena dia interface. Adapun di mammal, perhatikan di mamalia kita implementasikan. Nah ini dia. Nah kalau sudah seperti ini nanti tandanya sama. Kelas mamalia dibutuhkan beberapa implementasi abstrak method, tuh ada tulisannya ya. Ya udah kita masukin aja. Alt enter tadi ya. Nah ini dia. Nah ini kan. Nah, kenapa yang tadi di throw-nya dihapus? Karena throw ini nanti ada di pembahasan exception, jadi jangan khawatir. Throw-nya kita hapus dulu. Ini pembahasan exception, jadi nanti kita masuk di bagian 2 metode tadi, spesifik ya. Di sini kita terangkan bergerak berarti mamalianya mulai bergerak. Ya kan? Begitu pula di sini. Nah, dari sini saja kita sudah melihat bahwasanya konsep kelas mamalia mengimplementasikan mirip seperti yang tadi extend dan juga mirip dengan abstrak metodenya, tapi perhatikan di sini sekarang saya tambahkan statik ya. Nah, ini dia, lihat. Ketika kita tuliskan di sini statik, ada pernyataan. Dia bilang konstan. Nah, konstan. Kalau konstan itu berarti dia minta. Nah, ini dia. Dan konstan itu variabelnya sudah tidak seperti biasa lagi, tapi fix, besar semua ya. Perhatikan di sini. Final dan juga statik ini ketika kita terapkan misalnya di bagian kelas yang terakhir. Nah, ini. Kita panggil mamalianya. Oke. Lalu kemudian kita perhatikan di sini. Mamalia ini ketika kita dot. Nah, ini ketika kita dot. Perhatikan yang tadi di sini. Nah, ini ada bergerak, ada makan. Kemudian di sini. Nah, ini mamalianya ini mengambil dari kelas yang tadi ya. Oh, ada yang muncul? Oke, perhatikan. Identifier expected. Ini tidak bisa kita tulis langsung karena kita tidak di dalam public static void main. Nah, ini ya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, lihat. Pertama hewan bergerak, kemudian hewan makan. Nah, kalau kita running tentu saja ini outputnya sama seperti yang tadi. Tapi kalau kita ambil nilai misalnya dari hewan tadi, lihat jenis. Perhatikan yang output yang muncul. Liar. Dari mana itu?
ini adalah yang tadi di bagian static final ini. Dan itu tidak boleh dirubah. Artinya jangan sampai ada statement seperti ini. Oke, ini tidak boleh, ini terlarang. Karena dia merubah final variable. Tuh, error. Ya. Kenapa error? Karena jenis di bagian static final itu sudah menyatakan dirinya konstanta yang tidak bisa dirubah. Kalaupun ini dihapus seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau kita matikan dia finalnya, maka otomatis variabel jenis ini dengan yang tadi, nah, ini kita lihat, nah ini, dia membutuhkan beberapa keterangan. Ini bisa dirubah, Kang? Bisa. Tapi lihat, dia membutuhkan keterangan. Apa itu? Yaitu public statement. Nah, ini. Sehingga kalau dibalikan ke sini, ada errornya ya. Tuh. Nah, lihat. Sini, dia minta class reference. Kelasnya siapa? Kelasnya adalah mamalia. Nah, lihat. Namun sayang di bagian mamalia jenis ini tidak bisa memberikan variabel yang dia maksudkan. Tapi apabila kita tuliskan binatang.jenis, nah seperti ini, juga tidak dibenarkan. Oke. Jadi yang pertama tadi, Kang tadi di sini hewan, kemudian jenis. Ini bukannya bisa di bagian statik? Ya, untuk yang berasal dari kelas, bukan interface. Mohon perhatikan di sini, karena dia sudah berjenis statik, berarti bisa diakses ya. Ini bisa diakses. Namun kemudian tidak bisa dirubah. Untuk yang bisa dirubah di mana? Di sini yang ada di kelas. Misalnya di mamalia kita nyatakan statik, kemudian ini saya kecilkan ya. Nah, ini saya kecilkan karena ini adalah variabel. Nah, di sini otomatis berubahnya menjadi seperti ini. Nah, ini yang diperbolehkan. Adapun yang tadi di sini ini forbidden, tidak boleh. Dan juga tadi di hewan jenis saja langsung juga tidak boleh. Nah, ini juga tidak boleh ya, forbidden. Jadi yang ini oke. Kenapa kita nyatakan dia tadi pemanggilan statiknya di sini? Karena statik itu bermakna nilainya akan sama terhadap kelas yang lain. Contohnya saya buat mamalia baru. Ini kita biarkan dia bergerak dulu ya. Karena ini adalah dari yang pertama, ini memanggil hewan yang pertama loh. Tapi kemudian saya mau cek dari hewan yang kedua yang anyar ya. Lihat outputnya. Apakah dia tetap liar atau dia berubah jadi jinak? Lihat. Hewan yang pertama tadi di sini. Nah, ini hewan yang pertama. Dia rubah menjadi jinak. Adapun hewan yang maaf, ini beda. Nah, ini dia. Nah, ini saya tulis di sini dulu ya. Oke. Perhatikan. Yang pertama di yang hewan anyar kita nyatakan liar. Lalu kemudian terakhir kita nyatakan jinak. Tapi yang
jinak itu hewan yang pertama, bukan yang anyar. Terakhir saya panggil hewan yang anyar, itu jinak apa tidak? Nah ini, kenapa dia jinak? Karena statement yang terakhir. Nah ini dia. Padahal yang direferensikan adalah hewan yang pertama, bukan yang anyar. Yang kita output terakhir hewan yang anyar. Loh, kok bisa jadi jinak? Ini karena static. Karena accessible by everyone, ya, for everyone. Jadi semuanya memberikan nilai yang sama di sana. Itu kalau kita menggunakan static. Oke, jadi pandai-pandailah pakai static, ya, karena nanti akan ada yang namanya sinkronisasi nilai. Ya, itu tadi. Untuk real case-nya nanti kita akan ketemu lagi di bagian swing. Jangan khawatir ya. Saya langsung ke scanner sekarang. Di bagian scanner, ini adalah pembacaan input user. Ya, scannernya bukan scanner mesin dulu ya, tapi scannernya adalah pembacaan input user. Ketika dia berinteraksi dengan command prompt yang ada di konsol, berarti pembacaannya ada di keyboard. Nah, dan kita akan mengimport statement Java util khususnya pada kasus berikut ini. Coba perhatikan, scanner in, ini variabelnya new scanner system in, lalu kita cetak ke layar shout namamu, kemudian dibaca. Nah, in scanner tadi next line dibaca stringnya, lalu kemudian kita output kembali dengan nama yang tadi, lalu di close. Oke, di next tadi, contohnya di next tadi dulu. Nah ini dia. Ini tentu saja dia akan menghasilkan seperti yang ada di layar ya. Saya langsung bukakan saja dulu di sini biar. Nah ini. Oke, perhatikan di sini. Di depan dia bertanya namamu, lalu kita tulis namanya. Nah, dan ketika di enter dia akan read kembali yang name tadi di output di shout selamat datang. Oke, sehingga apabila kita baca garis besarnya, next line itu membaca input yang kita ketik, interaksinya di situ. Dan next line ini akan ada data type yang lain, seperti yang ada di slide, dengan pola baca next, kemudian data type-nya apa yang kita mau, misalnya double, integer, long, boolean, dan seterusnya. Sehingga nanti yang disimpan ke sini tidak hanya string name, tapi boleh jadi kita terima sebagai angka misalnya. Berapa nomor rumah Anda? Berarti integer nomor rumah sama dengan in.next integer. Seperti itu. Itu pembacaannya cukup simple dan straightforward ya di bagian scanner. Sekarang kita coba lanjutkan running di command prompt. Contohnya yang tadi kita ingin baca lalu kemudian diterapkan pada command prompt, bagaimana sih? Buka saja foldernya, masuk ke kelas folder tadi, buka command prompt dari situ. Kemudian nanti perhatikan running seperti ini ya, lokasi yang harus tepat. Kemudian running dengan perintah Java spasi nama package-nya, kemudian class name-nya. Ini contoh yang tadi ya, perhatikan Java spasi sesi 02 nama package-nya dot nama kelasnya. Oke, kita coba terapkan dulu. Misalnya di sini. Ini saya beri masukan dulu namanya, kemudian saya beri nilai. Oke. Sekarang saya minta input yang kedua. Kalau tadi sudah di bagian stringnya, sekarang dengan kodenya. Nah, oke. Sampai sini cukup jelas ya. Di sini next line menerima string, maaf, kemudian next in menerima number. Kita kalau running di sini kan biasa ya, adanya di bagian bawah. Nah ini. Oke, betul ya, seperti itu. Nah, kita akan running dari command prompt, sehingga rekan-rekan semua buka command prompt-nya
di dalam project lokasi tersebut. Nah, seperti ini. Lokasinya sudah ada di folder tersebut ya. Projectnya tadi di sini, masuk ke build, masuk ke classes, kemudian panggil dengan tadi java spasi nama package-nya sesi 02 dot nama kelasnya latihan input. Sesi 02, maaf, ini yang 02 bukan 01. Nah, ini dia, perhatikan sudah ada muncul di depan ya. Nah, ini dia nomornya, nomor 99. Nah, tuh dia akan memberikan output yang persis seperti tadi. Saya ulang ya, ini dia. Jadi nanti kalau ada sistem transaksi di mesin yang bermonitor besar, kemudian command prompt di belakangnya, ini sudah cukup hemat ya. Nah, itu dia. Ataupun yang dijalankan di terminal di Linux misalnya, ataupun yang lainnya. Ini sudah save budget ya, untuk rekan-rekan semua yang sedang menjalankan di dalam output kepada command prompt. Oke, itu tadi. Jadi yang seputar di pembahasan awal, kita membahas tentang abstraction dengan pola generalnya, dilanjutkan dengan interface, lalu kemudian dengan scanner menerima inputnya, dan diakhiri dengan running pada command prompt. Oke, saya rasa itu dulu pembahasan untuk kali ini. Apabila rekan-rekan semua ingin mengeksplor lebih jauh, jangan lupa praktekkan exercise yang telah diberikan ya, dan diputar ulang video yang ada ya, diputar ulang sambil di type in the code ya, dituliskan code-codenya, sehingga rekan-rekan akan mendapatkan exposure dan juga beberapa pemahaman yang baik dari practical tersebut. Oke, saya Gumuru undur diri di sesi kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.